Oke, saat ini kita akan membahas kembali tentang coding bareng kita, yaitu membuat aplikasi transaksi jual beli. Untuk di video yang ketiga ini kita akan membuat form master barang. Jadi di sini saya sudah menyiapkan form master barang kurang lebih seperti ini. Jadi pada form ini kita sudah siapkan kode kolam untuk kode barang, kemudian nama, kemudian satuan, kemudian harga untuk kolom harga beli, kolom harga jual, dan kolom stok. Nah, untuk komponen-komponen ini yang kita gunakan adalah yaitu text box ya. Kita bisa ambil text box ini, kemudian yang kita gunakan lagi adalah combo box ini, dan untuk button ini kita menggunakan tombol keempat ini, kita menggunakan button ya ini. Oke, jadi kita menggunakan tiga komponen, dan untuk label dari kolom ini kita menggunakan komponen label. Komponen label adanya di sini. Nah, ini komponen label ini ya adalah untuk ini. Nah, kita gunakan ini komponen label. Oke, jadi ini komponen label, ini komponen text box. Jadi komponen text box ada 5, sedangkan komponen combo box ada 1, dan untuk button ada 4. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengganti kolom text box ini ya, propertiesnya ini untuk kode barang kita ganti menjadi text kode. Caranya gimana? Yaitu pada penamaannya di sini. Jadi kita ganti text kode. Kemudian untuk nama barang kita ganti text nama. Untuk combo box satuan ini kita ganti menjadi CB satuan. Untuk harga beli kita ganti menjadi text beli. Untuk harga jual kita ganti text jual, dan untuk kolom stok kita ganti text stok. Sedangkan untuk tombol tambah ini kita penamanya kita beri nama BTN tambah, BTN edit, ini BTN hapus, dan BTN cari. Nah, skemanya seperti apa? Jadi ketika nanti form ini untuk proses input data, maka si user harus mengklik tombol tambah, kemudian baru bisa mengisi data di sini. Nah, untuk menyimpannya, maka dia akan mengklik ini, hanya saja labelnya akan berubah menjadi simpan. Jadi ketika pertama kali muncul si user harus klik tambah. Ketika diklik maka akan berubah labelnya menjadi simpan. Setelah diisi maka tinggal disimpan. Oke, kita bisa langsung masuk ke pengkodingannya. Untuk masuk ke pengkodingan kita bisa double klik pada body form. Oke, nah di sini kita akan diarahkan ke
ke bagian load. Nah, pada bagian atas ini kita ketikkan, kita isi dengan atau kita import dengan kita menggunakan sistem data oleh DB untuk proses pemanggilan atau proses koneksi dari form ke database. Nah, kemudian kita buatkan parameter untuk mengkoneksikan ke database. Nah, sebagai pemberitahuan, koneksi DB ini adalah modul koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada, kalau kita lihat di sini ada koneksi. Di sini ada kelas koneksi. Nah, di sini adalah untuk pemanggilan koneksi ke database ya. Oke. Nah, di sini kita panggil. Selanjutnya kita buat parameter untuk proses yang akan kita lakukan. Oke. Nah, di sini kita akan membuat beberapa fungsi. Jadi kita akan menampilkan form ini ketika tampil pertama posisinya kosong. Kita akan membuat fungsi kosongkan. Ini fungsi kosongkan. Oke. Kemudian kita buatkan fungsi untuk kondisi awal form. btn tambah enable btn edit
and enable. Nah, nanti ketika dia tampil kita akan memanggil kondisi awal. Coba kita akan coba kita akan menampilkan dulu di sini untuk agar kita tidak perlu login. Kita akan ubah dulu startup ya menjadi baru. Jadi kondisi pertama dia akan ada seperti ini. Jadi ketika dipanggil dia posisinya akan kosong. Hanya ketika si user untuk memproses entry dia harus klik ini dulu. Oke. Buatkan kemudian ketikkan txt txt. Soalnya di sini kurang satu. Coba satuan. Oke, sini kita lihat menjadi tidak aktif. Nah, ini adalah fungsi dari karena kita menambahkan sintak di sini. Nah, sintak ini sehingga ini menjadi tidak aktif. Nah,
Di sini kita akan membuat sintak atau fungsi untuk aktifkan. Kita copy saja. Di sini ini kita ganti true. Ketika nanti diklik, ketika ini diklik, nah maka dia akan berubah jadi simpan. Jadi kita kan Oke, di sini kita sudah membuat sintak menggunakan if. Jadi ketika posisi pertama itu akan tampil adalah label tanda. Kemudian ketika diklik akan berubah menjadi save. Kita akan coba di sini. Nah, ketika ini diklik, maka dia akan berubah menjadi save dan ini menjadi aktif. Bisa diisi. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Lalu ketika ini save, maka ini kita tidak aktifkan. Edit, enable pause, tn cari, enable pause, dan hapus, enable pause. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke sintak untuk pengisian kita untuk seperti sebelumnya.
untuk proses pindah dari kolom satu ke kolom yang lain kita menggunakan enter. Jadi kalau kita di sini sudah mengetik atau sudah entry kode, kemudian untuk pindah kita bisa langsung enter, dari sini akan pindah ke sini. Oke, kita klik, double klik pada kolom txt kode. Nah, di sini kita akan diarahkan ke txt kode TextChange. Kita akan rubah ke keypress. Nah, di sini kita ketikkan sintaknya. Oh, salah, ini terbalik. Nah, maka yang mau kita pindahkan kemana? Misalnya dari txt kode. Nah, txt kode itu setelah kita isi kode, kemudian kita enter, maka dia akan pindah ke txt nama. Berarti txt nama menjadi fokus. Oke, gitu pun nanti dari txt fokus, dari txt nama, ketika di enter dia akan pindah kemana, seperti itu. Kita copy saja ini dari txt di sini, dari sini di enter, kemudian kita ganti ke keypress, kita pastekan ini, kita ubah ke berarti cb satuan. Oke, dari cb satuan nanti di enter akan pindah ke txt beli, pindah ke txt jual, pindah ke txt stok, dilanjutkan nanti ketika ini di enter pindah ke sini. Oke, kita berarti ada di sini, kita rubah lagi keypress. Di sini kita beri nama txt beli, kemudian dari txt beli kita pakai txt jual, dari txt jual ke txt stok, kemudian terakhir dari txt stok ptn sim tambah ya. Oke, kita akan coba di sini, akan coba misalkan kita enter, dia akan pindah ke bawah, ini dia akan pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita enter, dia akan pindah ke bawah seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ini kita lakukan, kita akan eksekusi membuat sintak di tombol penyimpanan, yaitu di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sintak, kita akan memastikan apakah kita sudah membuat tabel untuk master barang ini atau belum. Nah, kita tinggal masuk ke, kita buka database aksesnya. Kita kemarin buatnya di Microsoft Access. Ada di sini.
saya simpan ya. Nah, di sini kita baru bikin hanya satu tabel. Kita akan buatkan ini untuk tabel. Kita akan buatkan dulu. Sini kita buat tabelnya. Tabelnya kita beri nama master barang. Oke, di sini defaultnya kalau akses kayak gini teman-teman, jadi dia langsung kasih ID gini. Ini bisa kita ganti atau bisa kita hapus, terserah teman-teman. Kalau saya hapus, saya ganti dengan sesuai yang tadi kita sudah buat di depan. Sini kita bisa kecilkan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini sudah kita, di sini kita isikan saja file-filenya sesuai yang sudah kita tentukan. Jadi ada kode, terus kemudian kode kita mau menggunakannya apa gitu. Yang kita berapa digit, nggak 10. Kemudian untuk nama kita bisa isi belakangan untuk datatifnya. Kemudian satuan, kemudian harga beli, harga jual, dan trial stock. Nah, untuk kode kita kasih 10 digitnya. Untuk nama kita kasih 50. Nanti kita bisa kita sesuaikan satuan, kita kasih 10. Kemudian harga beli ini kita ganti menjadi number saja. Kemudian harga jual juga number, dan stok juga sini number. Oke, kemudian kode ini kita jadikan primary key. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio kita, ke form kita. Nah, di sini kita akan meletakkan sintak kita di bagian ini. Oke. Karena di sini adalah posisinya di bagian tambah, berarti di sini adalah di bagian save. Nah, jadi ketika ini di sini kalau kita artikan, jika posisi tombol adalah tambah, maka ketika diklik dia akan menjadi save. Nah, berarti L di sini adalah posisinya save. Jadi kalau diklik posisinya save, posisi tombol tambahnya save, maka dia akan menyimpan. Oke, kita akan coba L save. Itu master barang. Untuk mempercepat kita copy saja.
kemudian txt satuan CB satuan. Oke. Nah, untuk agar dia pindah ke bawah, kita pindahin ke bawah, kita bisa menambahkan ini untuk ini. Sebagai kita akan coba kita isikan, misalkan harga beli 2000, jual 2500, stok 0. Baik, kita save. Nah, di sini masih terjadi masalah. Di statement query ya. Di sini kita kurang menambahkan value ini. Oke, kita coba lagi. Oke, kita akan cek. Oke, masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan data ke database seperti ini. Kita belum mengembalikan posisinya seperti posisi semula. Nah, di sini kita ketika nanti sudah save selesai, tersimpan, maka kondisi form akan kita kembalikan posisi semula
Jadi harusnya kondisi awal itu adalah tombol tambah di sini PTN tambah TXT nya sama dengan tambah. PTN edit oke. Oke, kita coba kembali. Di sini kita belum menyiapkan. Jadi kalau kita jaga-jaga kalau kolomnya masih kosong, jadi dia akan memberikan informasi atau posisinya tidak akan melakukan proses penyimpanan gitu kalau posisinya kosong. Kode teks kode dia tidak akan error karena dia membaca ketika sini. Jadi jika kodenya kosong maka dia akan tetap berada di kode, begitupun ketika namanya kosong maka dia akan tetap ada di kolom nama gitu. Kalau CB nya kosong maka dia akan berada di kolom satuan seperti itu. Kalau ini kita enter, tidak akan error. Oke, untuk form barang dengan tombol simpan kita sudah buat. Nanti kita akan lanjutkan ke edit, hapus, dan pencarian. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tombol edit. Nah, biasanya sebelum kita melakukan edit kita akan memanggil data terlebih dahulu. Artinya kita akan menampilkan data di sini pada
kolom ini. Setelah itu kita bisa apakah kita mau edit atau kita hapus, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari dulu. Kita akan mengklik tombol cari, kemudian nanti akan kita diminta untuk mengisi di sini. Setelah datanya ada, maka dia akan tampil di sini. Oke, kurang lebih seperti itu skemanya. Jadi kita akan cari dulu datanya dengan cara mengklik tombol cari, kemudian kita ketikkan di sini. Kalau ada, dia akan tampil. Nah, kalau tampil, dia bisa kita edit atau kita hapus seperti itu. Oke, untuk sintaknya adalah berarti kita akan cari terlebih dahulu. Kita akan ekstrak kode. Kemudian teks kode fokus. Isikan sini. Nah, kalau ada yang datanya ini nah, kemudian di sini pada teks string kita akan lakukan pembuatan sintak pencarian. Di sini kita akan mencari datanya. Nah, di sini kalau datanya ada atau datanya tidak ada, jadi kalau datanya tidak ada, maka dia tidak akan menampilkan. Tapi kalau ada, maka dia akan menampilkan datanya di sini. Data nama, satuan, dia akan tampilkan. Akan coba terlebih dahulu teks dan nama. Nah, dia akan tampil. Oke, berarti sudah bisa kita lanjutkan.
pastikan ini. Di sini tinggal copy saja. Sini jadi satuan txt beli, txt jual, txt stop. Sini satuan harga beli, harga jual, stop. Oke, kita coba 001. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita bisa edit atau bisa hapus seperti itu. Jadi ketika proses pencarian kita klik di sini dia akan menginput kodenya, kemudian kalau dia ada maka dia akan tampilkan. Nah, setelah tampil bisa diedit atau bisa juga dihapus. Untuk tombol hapus ini nanti kita akan aktifkan. Jadi ketika pencarian maka dia akan aktif untuk edit dan hapusnya, sedangkan ininya menjadi disable. Oke. TN hapus enable seluruh seperti ini. Lagi bisa edit, bisa hapus. Oke, kita akan coba edit ya. Saat ini masih belum berfungsi. Oke, kita akan masukkan sintak editnya. Oke, di sini kita akan pastikan dulu kodenya sudah ada atau tidak, datanya ada atau tidak. Jadi kalau datanya tidak ada maka tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau datanya ada maka dia akan melakukan edit ya, atau simpan. Kita update gitu ya. Kita update KPR master barang set nama
satuan satuan supaya cepat kita copy. Satuan harga beli, txt beli, kemudian harga jual, sini txt jual. Masuk untuk update barang ini kita tidak melakukan update stok karena stok akan diupdate pada saat penjualan dan juga pembelian. Oke, kita akan coba satu kita ambil, kita akan coba ubah atau tambahkan sini apakah dia berubah. Oke, kita cek. Nah, di sini dia sudah berubah sambil mandi. Oke, sekarang kita coba dia satuannya harganya 1000, ininya 1500. Kita edit, kita cek. Oke, berubah. Oke, nah berarti untuk tombol edit ini sudah berhasil kita lakukan, dan selanjutnya kita akan coba data ini kita hapus. Oke, sebelumnya kita akan coba di sini kita akan mengkosongkan ini ya. Jadi ketika kondisi ini sudah didapat, kita bisa mengkosongkan untuk mencari yang lain gitu. Kita tinggal klik kosongkan, kosongkan. Bukan dia tapi di pencarian. Nah,
Selanjutnya kita akan coba tombol hapus ya, proses hapus. Kita akan buatkan sintaknya. Oke, jadi ketika dia mau hapus, maka dia akan memastikan dulu apakah ada atau tidak barangnya gitu kan, ada atau tidak, terisi atau tidak datanya. Sama saja seperti yang pada tombol edit, kita akan memeriksa dulu apakah datanya ada atau tidak pada kolam. Sini kita menggunakan sintak delete from barang where kode sini ada proses. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan data atau informasi kalau proses sudah selesai, proses kita berhasil gitu. Kita bisa menambahkan message di sini, proses delete berhasil. Oke. Sini bersama kita tambahkan proses edit berhasil. Di sini kita tambahkan juga pada penyimpanan proses penyimpanan data berhasil. Oke, kita akan coba simpan lagi. Sini episode ini bisnis 5.000 7.000. Oke, kita save. Oke, proses penyimpanan data berhasil. Nah, sini kita cek. Oke, masuk. Kemudian kita proses pencarian 002 ada, 01 ada. Nah, kita bisa edit di sini, bisa kita tambah, ganti pieces, edit. Oke, berhasil. Kemudian coba kita hapus. Oke, 001 002 001 sama mandi 02 002. Nah, ini sepertinya ada sedikit masalah, kita akan coba cek. Kenapa dia tidak memanggil? Oh,
Aduh, oh, berarti di proses edit yang belum di sini kita kurang menambahkan where, sehingga dia merubah semuanya. Oke, di sini kita tambahkan where kode ada di kolom kode. Oke, sip, kita coba lagi. Ini datanya pasti sama semua ini. Nah, ini kita akan coba ganti, cari dulu 002 001, kita ganti sabun mandi, ganti picis 1000, 1500, picis 1500. Edit. Oke, kita cek. Nah, ini kita akan panggil lagi 001 02. Oke, nah kita akan coba hapus sekarang, apakah berhasil atau tidak ya. Oke, nah seperti itu. Kita akan cek 002 ada atau tidak. Tidak ada. 01 ada. Oke, kita cek di sini karena datanya tidak terhapus. Oke, teman-teman, berarti sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil membuat form master barang. Jadi dari mulai tambah, edit, hapus, pencarian sudah kita selesaikan. Nah, nanti kita akan coba tampilkan datanya, data master barang ini gitu. Jadi untuk saat ini kita tinggal menghubungkan ke form menu utama di sini. Oke, kita akan hubungkan di sini kan barang ini sudah dihubungkan seperti ini. Nah, kita coba akan kembalikan lagi ke startup semula, yaitu pada form menu utama. Kita coba. Oke, nah di sini sudah tampil. Kita bisa langsung tinggal. Oke, akan cek. Oke, masuk. Berarti berhasil ya teman-teman. Oke, untuk form master barang sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke form selanjutnya. Untuk video selanjutnya kita akan membuat master supplier. Nah, untuk video yang ketiga ini hanya sampai di form master barang saja. Jadi buat yang baru bergabung, silahkan diikuti
atau ditonton di video yang pertama dan yang kedua. Di situ sudah saya sampaikan tentang pembuatan koneksinya juga. Jadi kalau ingin di-download bisa saya sertakan di linknya untuk bisa di-download. Oke, untuk video kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.